terkait sidang saya itu yang mulai dari awal sampai hari inilah ya, itu terkait bacaan putusan sela itu memang ada beberapa sedikit kejanggalan ya, yang menurut saya itu kejanggalan dan itu menurut saya itu ada keterkaitan ya. Yang pertama, sewaktu pada saat mediasi itu dilakukan 2 kali, tapi mediasi pertama itu prinsipal penggugat itu tidak menjelaskan, padahal hakim mediator kalau bisa yang menjelaskan itu prinsipalnya langsung, memang diizinkan dari hakim mediator waktu itu, dan hasilnya tidak ada titik temu di mediasi pertama. Tapi setelah mediasi pertama saya memang dipanggil perusahaan waktu itu terkait kasus ini juga, terkait perkara ini saya dikasih waktu 1 minggu di sidang di perkara saya ini, kalau enggak ya saya diberi seperti ultimatum ataupun apa ya, peringatan. Dan akhirnya pada saat mediasi kedua, entah kenapa, entah sengaja atau tidak sengaja, itu prinsipal penggugat tidak hadir. Harusnya memang pada saat mediasi itu diwajibkan atau utamanya itu prinsipalnya itu harus hadir, karena mediasi itu menyangkut dengan apakah dia akan menggugat membuktikan hal-hal yang digugat, itu yang penting. Jadi setelah itu juga saya karena tidak hadir prinsipalnya ya, saya bertarung dengan pengacaranya ya. Saya kan bukan orang background pengacara, hingga akhirnya saya tidak ditemu lah akhirnya di mediasi, dan hakim mediator waktu itu memutuskan bahwa perkaranya lanjut. Nah, untuk perkara lanjut kita selanjutnya di perkara-perkara selanjutnya itu, di sidang selanjutnya itu pembacaan gugatan. Selanjutnya itu ada eksepsi dari kita, bahwa eksepsi itu dari kita itu kita layangkan. Terus selanjutnya sampai lagi kita di eksepsi dan dia dari penggugat balas. Setelah kita eksepsi, penggugat membalas eksepsi kita, harusnya itu dilaksanakan tanggal 3. Itu kejanggalan yang pertama di persidangan ya, yang tadi dari sisi penggugat. Itu kejanggalannya adalah tanggal 3 itu waktu kita datang sidang, katanya dari pihak pengadilan itu hakimnya itu ada kemalangan dari hakim yang menangani perkara saya. Tapi yang kita buka dari situs dari pengadilan negeri bahwa ternyata balasan eksepsi dari penggugat belum selesai. Jadi itu rancu ya, nggak jelas. Jadi apakah itu memang mana yang benar saya nggak tahu itu. Tapi berdasarkan dari dokumen yang saya baca, dari informasi yang saya baca dari situs pengadilan itu bahwa eksepsinya belum selesai, dan eksepsi itu harusnya memang tanggal 3 Januari. Selanjutnya untuk kejanggalan kedua, sewaktu kita kan setelah eksepsi dibalas sama penggugat, kita balas lagi, kita duplik lagi dan mereka replik lagi. Harusnya itu ada pembacaan putusan sela. Dari duplik terakhir ke pembacaan putusan sela itu dikasih ada waktu 3 minggu, karena mereka ada pemilu atau segala macam, jadi pengadilan bilang 3 minggu setelah itu. Nah, pada tanggal 20 Februari itu ada pembacaan putusan sela, itu dari pengadilan bilangnya putusannya belum selesai gitu kan. Jadi waktu itu singkat lah sidangnya. Jadi begitu kita nyampe, udah ternyata putusannya belum selesai, kita keluar lagi guys. Dalam waktu hanya sekian menit, 2 atau 3 menitan. Ya, kita keluar lagi ya, saya, dan itu tunda lagi sidangnya sampai tanggal 6 hari ini ya, 6 Maret. Jadi sebenarnya itu kejanggalan kedua, kenapa kalau memang sudah putusan selanya harusnya dimasukkan, harusnya memang udah tahu saya dilanjutkan atau enggak, kenapa nggak dibacakan. Tapi ya itulah yang terjadi. Dan akhirnya pada saat putusan sela hari ini akhirnya memutuskan bahwa hakim memutuskan untuk perkaranya lanjut sampai ke tahap selanjutnya. Itu aja mungkin dari persidangan. Selanjutnya tahap-tahap persidangan selanjutnya itu mungkin mengikuti seminggu kalau memang tidak ada kendala. Kalau memang tidak ada kendala itu memang bisa seminggu, dan tahap selanjutnya itu pemberian bukti, surat-surat dari kedua belah pihak, dari penggugat dan tergugat. Selanjutnya dilanjutkan dengan selanjutnya saksi ataupun bukti yang lain. Itu aja mungkin dari saya. Nah gini, kalau harapan saya sih sidangnya tetap terbuka dan transparansi ya. Yang pasti gini, karena saya ini di dalam dakwaan itu akan meminta penggugat itu minta memecat saya, bahwa saya sudah dipecat oleh perusahaan, bahwa kan hakim belum memutuskan bahwa apakah saya layak dipecat atau enggak gitu kan. Ya, itu yang pertama. Jadi saya rasa
pihak tergugat juga jangan berdiri di dua kaki. Saya berharap tuh, karena Inalum pasti mohon maaf tersandra kan dengan pemecatan saya. Belum ada putusan, mereka sudah melakukan pemecatan, pasti mereka akan tersandra kalau memang putusan hakim bilang lanjut atau tidak gugatannya mau saya menangkan, mungkin pasti mereka akan berjuang mati-matian juga kan untuk supaya tetap saya salah gitu, supaya memang dia memutuskan pemecat saya itu benar. Tapi kita lihat dari sisi persidangan, kita lihat dari historicalnya juga, bahwa penggugatan yang dilayangkan kepada saya itu memang udah nggak berstatus lagi, karena itu kan hanya gugatan perdata, dan untuk dari sisi ada dakwaan sisi pelecehan itu tidak terbukti, karena saya sebelumnya sudah dapat surat SP3 dari kepolisian bahwa itu tidak terbukti. Makanya ya saya berharap persidangan kali ini lebih transparan, dan para pihak yang mau tergugat, terutama tergugat yang lainnya, Inalum dan Erick Thohir, tidak berdiri dua kaki, mereka tidak di bagian tergugat. Nah itu tadi saya bilang, karena mereka saat ini menurut saya tersandra dengan putusan mereka memecat saya. Itu sih, tetap sih. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.